Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana cara mendownload aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini akan sangat berguna bagi peneliti, bagi dosen, bagi mahasiswa untuk menulis makalah, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, proposal, atau apapun itu yang membutuhkan proses membaca literatur, mensitasi literatur, dan pada akhirnya membuat daftar pustaka. Aplikasi Mendeley membantu hal-hal tersebut secara otomatis dan jauh lebih mudah. Nah, bagaimana cara menggunakannya dan cara mendapatkannya? Saya akan membuat tutorial itu. Pertama, kita masuk dulu ke Google ya. Bisa menggunakan perambahan Firefox atau Google Chrome. Nah, saya akan masuk ke Google lewat Firefox. Oke, kita klik Firefox. Nah, lalu kita ketik Google ya. google.com, kita enter. Nah, lalu di sini kita tulis Mendeley Desktop. Ya, Mendeley Desktop. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya, Mendeley Desktop. Ya, kita enter. Nah, lalu kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini ada www.mendeley.com. Nah, lalu download Mendeley Desktop. Nah, kita klik bagian itu. Ya, kita klik ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita klik ini untuk kita masuk ke Mendeley Desktop. Oke. Nah, sekarang kita muncul di halaman seperti ini. Ya. Nah, di sini ada tulisan download Mendeley Desktop untuk Windows. Nah, ini bagian yang berwarna ini, kita klik maka kita akan mendownload Mendeley Desktop untuk Windows. Kalau untuk Mac ya, maka kita downloadnya di sini. Ya, kalau untuk Linux kita downloadnya di sini. Nah, sekarang kita download Mendeley Desktop itu yang untuk Windows ya, karena saya menggunakan untuk Windows. Saya klik di sini, saya download. Nah, kita muncul seperti ini. Jadi ukuran filenya sekitar 54,7 MB. Jadi kita klik save file. Oke. Lalu kita tunggu sebentar ya. Sedang proses mendownload. Oke, nah sudah. Ya. Sudah. Nah, sekarang kita cari di mana aplikasi itu kita simpan atau bagian folder download kita. Nah, di sini ya. Nah, untuk menginstalnya kita tinggal klik saja bagian ini. Kita klik ini satu kali, maka nanti setelah itu kita tekan tombol next sampai finish gitu. Ya. Nah, saya tidak akan mencontohkannya karena saya sudah menginstalnya. Dan menurut saya yakin Bapak Ibu bisa karena cukup mudah. Kalau misalnya saja ada kesulitan dengan menginstal, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan bantu. Atau kalau mau rekomendasi saya cobakan tutorial yang khusus untuk menginstal dan mendaftar Mendeley juga bisa. Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa karena tidak sulit, tidak ada crack, jadi tidak ada yang perlu ditekan-tekan dan juga cepat. Hanya next saja, oke? Nah, saya anggap kita sudah menginstalnya ya Bapak Ibu. Jadi kita sekarang kalau kita sudah menginstal, maka di layar laptop kita akan muncul seperti ini. Ada program Mendeley Desktop. Ya, program Mendeley Desktop. Maka untuk masuk ke Mendeley kita tekan bagian ini ya. Kita tekan Mendeley Desktop tersebut. Kita tekan ikon Mendeley Desktop tersebut. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu dia sampai terbuka. Oke, nah itu dia sedang proses untuk membukanya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sampai terbuka. Nah, oke, nah kalau kita sudah membukanya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, nah ini juga untuk saya yang sudah pernah menginstalnya, jadi sudah pernah menggunakannya. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan, tapi baru selesai menginstal, ketika akan menggunakan, maka pada layar komputer Bapak Ibu akan muncul tulisan login ya. Nah, pada kiri bawahnya akan muncul tulisan register. Nah, Bapak Ibu tentu nggak bisa login karena belum register. Jadi kita perlu register dulu.
ya. Saya tidak bisa contohkan bagian itu karena saya sudah melakukan register. Nah, saya pikir sangat mudah. Bapak Ibu tinggal klik tulisan register pada bagian bawah, lalu nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menuliskan email Bapak Ibu dan password. Email tidak perlu email institusi, email apapun bisa Bapak Ibu gunakan, mau email Gmail, Yahoo, atau email institusi tentu lebih baik. Nah, ketika Bapak Ibu dalam proses ini nanti akan diarahkan ke Elsevier, ya, karena memang hostnya atau yang punya dari Mendeley ini kayaknya Elsevier. Nah, prosesnya akan dilakukan di sana. Lalu ada proses konfirmasi di email. Kalau setelah selesai register, nanti dia akan mengirim pemberitahuan ke email Bapak Ibu, dan Bapak Ibu perlu masuk ke email Bapak Ibu untuk mengklik bagian pemberitahuan itu, semacam konfirmasi. Nah, lalu setelah itu Mendeley sudah bisa digunakan. Oke. Nah, kalau sudah selesai registrasi, maka akan muncul tampilan seperti ini, tetapi tanpa dokumen yang ada di sini. Ya, ini adalah dokumen jurnal atau literatur yang sudah saya download atau sudah saya masukkan ke all dokumen dari Mendeley saya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah memasukkannya atau baru pertama kali menggunakannya, tentu dokumen ini nggak ada. Nah, lalu caranya bagaimana untuk kita memasukkan dokumen yang kita butuhkan ke Mendeley kita, ya? Agar kita mudah nanti dalam proses menulis, gitu kan? Nah, caranya sangat gampang. Pertama, mungkin kalau dokumennya belum ada di komputer kita, ya, full papernya belum ada, kita bisa mencarinya lewat aplikasi Mendeley ini. Caranya adalah Bapak Ibu lihat bagian literatur search ini di bagian kiri ini atas. Bapak Ibu klik itu, ya. Seperti cara ketika mencari bahan di Google, ya, muncul akan seperti ini. Lalu masukkan kata kuncinya, ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya saya memasukkan kata kunci innovation management, lalu saya enter, maka Mendeley akan memberikan banyak sekali literatur di seputar kata kunci yang ada tersebut, ya. Bapak Ibu bisa lihat ke bawah, ya, ini masih loading, ya, akan masih banyak lagi literatur yang muncul. Nah, di sebagian sebelah kanannya ketika kita klik misalnya ini, ya, daerah open innovation, akan muncul di sini, ya. Akan muncul bagian ini. Nah, di sini ada nah, yang lain misalnya kita klik innovation management ini, ya. Muncul bagian seperti ini, ya. Biasanya di sini ada abstrak, ada DOI-nya dan sebagainya, ya. Ini kita klik akan muncul bagian seperti ini, ya. Ya, ini ada abstraknya dan ada URL-nya misalnya atau ada DOI-nya. Nah, gimana cara kita memasukkannya ke dalam Mendeley kita, sistem Mendeley kita? Nah, Bapak Ibu lihat tanda centang seperti ini, berarti saya sudah memasukkan literatur tersebut ke dalam Mendeley saya, ke dalam all dokumen Mendeley saya, ya. Nah, cara untuk memasukkannya misalnya bagaimana caranya untuk membuat centang tersebut? Misalnya seperti ini, Open Innovation and Strategy, ya. Nah, kita klik, lalu kita lihat bagian titik di sebelah sini, lalu kita klik itu agar muncul tanda centang. Nah, dia sudah muncul tanda centang, berarti dia sudah masuk ke dalam sistem Mendeley kita, ya. Ini abstraknya. Nah, ke all library, all dokumen dari Mendeley kita. Tetapi kita belum memiliki full papernya. Kita hanya bisa membaca abstraknya, hanya dapat penulisnya, gitu, ya kan? Bagaimana cara untuk mendownload full papernya? Untuk cara memasukkannya sama dengan ini, ya, kita tinggal centang saja. Tinggal centang seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin masukkan semuanya, ya, sesuai dengan kebutuhan, tinggal dilakukan klik seperti itu, ya. Nah, bagaimana cara mendownload full papernya, ya? Karena kita kan belum mendapatkan full paper, hanya memasukkannya dulu ke dalam sistem Mendeley. Kita perlu juga memasukkan full paper kita ke all dokumen dari Mendeley kita. Caranya adalah kita lihat sebelah sini, ya. Sebelah sini kan di bawah abstrak dari jurnal tersebut kan ada DOI, ya. Kita tinggal copy DOI tersebut, ya. Copy. Lalu kita cari di perambaan Google seperti biasa atau masuk kepada jurnal-jurnal yang dilanggan oleh universitas atau kampus tempat kita bekerja, tempat kita kuliah. Kalau dia sudah dilanggan atau jurnal-jurnal yang open access. Kalau tidak dilanggan misalnya bagaimana? Kita tetap bisa mengambilnya. Caranya adalah kita masuk ke Sci-Hub. Kita klik Sci-Hub ini, ya.
Nah, kita akan muncul seperti ini, skyhub.tw, seperti ini ya. Kita klik, ya. Ini untuk mencari jurnal-jurnal berbayar yang tidak bisa diakses atau diambil secara gratis. Nah, kita taruh di sini kursor, lalu kita paste doi tadi, ya. Lalu kita klik open di sini. Kita klik open, tanda kunci di sini, maka dia sudah menemukan jurnal yang kita butuhkan. Meskipun itu jurnal berbayar misalnya kan. Nah, sudah kita dapatkan kan? Ya. Oke, nah kita tinggal mendownloadnya, ya. Kita tinggal download di sini seperti ini. Ya, kita tekan, kita simpan filenya. Ya. Lalu kita simpan di satu folder untuk nantinya kita masukkan ke dalam Mendeley kita. Jadi kita simpan dulu dalam folder transisi misalnya ya, di komputer kita, ya. Misalnya ini ya, 2007 itu. Lalu kita masukkan ke dalam Mendeley kita sekarang. Gimana caranya? Nah, gimana caranya? Lalu kita klik dulu all dokumen kita, lalu kita lihat di bagian atas ini ya, ada tulisan add. Ini adalah untuk memasukkan jurnal yang sudah kita download tadi ke Mendeley kita. Kita klik itu ya. Nah, kita akan diarahkan ke bagian komputer kita, tempat folder menyimpan jurnal ya. Ini tadi ya, ini tadi jurnalnya, kita klik. Lalu dia sudah masuk ke dalam Mendeley kita. Ini dia. Ya, manajemen ya. Cresbury Henry Wake ya gitu ya. Itu dia. Nah, bagaimana misalnya kalau kita mencari ya, mencari yang lain misalnya kan? Kita bisa mencarinya di literatur search, misalnya kita memasukkan kata kunci penulisnya, itu bisa juga. Misalnya penulis yang kita cari adalah Yulianti Fitri Kurnia misalnya ya. Kita enter, maka Mendeley akan memunculkan tulisan-tulisan dari penulis tersebut. Nah, ini misalnya yang jurnal-jurnal yang bersangkutan. Nah, kita bisa download misalnya ini ya. Kita bisa masukkan seperti cara yang tadi. Kita memasukkan tulisan ini, kita tinggal klik ini ya. Lalu kita centang ya bagian di sini gitu. Ini kan sudah saya masukkan ya. Mana lagi misalnya ini mau kita masukkan, itu bisa ya. Bisa. Itu berarti sudah masuk ke Mendeley kita, tapi belum dapat full papernya. Bagaimana caranya kalau mau mendapatkan full papernya? Kita klik bagian jurnal tersebut. Lalu kita lihat di sini ada DOI-nya seperti tadi, kita copy lagi DOI-nya. Ya, kita copy. Ya, DOI dan URL ini kita butuhkan ya, sama bisa digunakan. Lalu kita bisa masuk lagi tadi ke Google, atau kalau ke jurnal, situs-situs jurnal yang sudah dilanggan oleh kampus kita, atau oleh institusi kita. Kalau tidak, kita bisa masuk ke Skyhub untuk mencari jurnal-jurnal yang berbayar tapi bisa kita download gratis seperti tadi. Ya, saya ini kita paste, lalu kita klik open. Nah, nanti kita akan diarahkan ke jurnal tersebut Bapak Ibu, di mana jurnal berada, atau langsung di-download atau diarahkan ke servernya. Ya, ini jurnalnya kan gratis sebenarnya, tapi bisa tetap kita cari lewat Mendeley. Nah, ini jurnal yang ditulis oleh Yulianti Fitri Kurnia dan penulis lainnya gitu ya. Lalu kita download ya. Kita download dan kita simpan di folder transisi seperti tadi untuk kita masukkan ke dalam sistem dari Mendeley kita Bapak Ibu ya. Kita bisa masukkan ya. Nah, lalu kita kembali ke Mendeley kita tadi ya, lalu kita masukkan seperti cara awal tadi ya. Kita klik all dokumen, lalu kita tekan add itu ya, lalu kita masukkan. Kita cari jurnal yang sudah masukkan ya. Ini dia, ini ya, ini yang sudah masuk tulisan Kurnia Yulianti ya, automation formula God tersebut ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau jurnal itu sudah kita download dan sudah mau kita masukkan ke dalam Mendeley? Caranya tetap sama dengan seperti yang tadi ya, jurnal yang full paper itu. Tekan add ini, lalu cari folder jurnal, lalu masukkan. Cara untuk apa kita masukkan? Agar kita mudah membacanya dan terbaca oleh sistem Mendeley. Sehingga nanti untuk membuat mensitasinya dan menulis daftar pustakanya menjadi lebih otomatis gitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mensitasi
dan membuat daftar pustaka. Nah, cara yang pertama adalah kita harus mensinkronisasikan atau menghubungkan dulu Mendeley kita dengan Microsoft Word kita. Caranya sangat gampang, Bapak Ibu. Kita lihat di sini ada tool, kita klik tool. Lalu di sini akan ada tulisan install Microsoft Word plugin, ya. Karena saya sudah sudah mensinkronisasikannya, maka tertulis di sini uninstall Microsoft Word plugin. Berarti ini sudah connect dengan Microsoft Word. Nah, kalau belum, Bapak Ibu tinggal klik bagian install Microsoft Word plugin itu. Nanti dia secara otomatis akan langsung connect dengan Microsoft Word dan bisa membuat citasi secara otomatis dan bisa membuat daftar pustaka secara otomatis. Sangat mudah. Nah, oke, saya anggap Bapak Ibu sudah mengkliknya ya, sudah menekan tool tadi. Nah, sekarang caranya adalah untuk menulis daftar pustaka atau melakukan citasi, kita buka dulu Microsoft Word. Ya, kita bekerja di Microsoft Word, misalnya sedang menulis sebuah proposal atau sebuah disertasi, sebuah skripsi, sebuah tesis atau sebuah jurnal. Gitu ya. Nah, sekarang kita bekerja dengan integrasi dengan Mendeley sehingga proses citasinya itu lebih mudah. Ya. Proses membaca jurnalnya juga lebih mudah. Sekarang kita buat ya, kita misalnya sedang menulis jurnal, sedang menulis makalah misalnya ya. Soal apa saja misalnya ya, soal manajemen inovasi misalnya, katakanlah begitu ya. Oke, lalu kita membuat pendahuluan atau menulis proposal atau sedang membuat tunjangan pustakanya, lalu kita melakukan suatu pengutipan ya terhadap tulisan orang lain misalnya ya. Kita baca di Mendeley kita misalnya ya, lalu kita membaca misalnya tulisan ya, misalnya ini ya, ini misalnya ya, tulisannya Agriculture Innovation yang ditulis oleh David Sending ini ya misalnya. Lalu kita menemukan satu pembahasan yang relevan di sana misalnya, lalu kita kutip tulisannya misalnya ya, misalnya manajemen inovasi ya adalah suatu upaya misalnya itu ya, pengelolaan inovasi ya misalnya itu ya. Lalu kita ingin membuat penulisnya lagi siapa gitu ya, mensitasinya ya, karena kita kan proses citasi itu kan ada proses citasi langsung, ada proses citasi yang tidak langsung, atau melakukan parafrase atau membahasakan kembali. Nah, yang paling bagus tentu adalah membahasakan kembali. Nah, katakanlah ini proses mensitasi dengan membahasakan kembali. Nah, tentu tetap itu ada sebuah rujukan kepada jurnal yang tadi gitu ya. Sekarang kita gimana cara mensitasinya? Gimana cara menulis penulisnya secara otomatis di sini? Ya. Caranya adalah gampang, kita kembali ke referen ini. Kita klik referen ya. Nah, di sini akan muncul insert citation dan ada open Mendeley, ada insert bibliografi ya. Nah, kita klik di sini insert citation ya. Lalu kita akan muncul seperti ini, lalu kita klik go to Mendeley ya. Go to Mendeley. Nah, tadi lalu kita cari ya yang mana jurnal yang tadi yang sedang kita baca. Di sini bisa dicari ya. Kalau mau banyak misalnya pusing, kita bisa tekan di sini ya, bagian search ini. Sekarang kan tadi kita dapatkan nih Sunding David Zilberman ini ya, Agriculture Innovation. Sudah ada kan? Sudah bagian ini sudah kita klik. Lalu kita klik bagian atas di sini. Setelah kita mengklik di sini, kita klik bagian side di sini. Kita klik bagian side ya. Oke, nah ya, dia sudah ya, Sunding and Zilberman sudah tersitasi secara otomatis ya, sudah tertulis secara otomatis. Nah, saya yang lain ya, apalagi misalnya kita menulis soal ya faktor-faktor ya, faktor penentu untuk keberhasilan petani kecil misalnya ya. Nah, itu saja misalnya. Lalu kita akan menulis apa penulisnya lagi. Caranya sama seperti tadi. Kita kembali ke referen tadi, lalu kita klik insert citation ya. Kita klik insert citation, lalu kita go to Mendeley ya. Lalu kita baca tadi dari jurnal yang mana ya. Kita mensitasi tadi dari jurnal yang mana. Saya dari sini misalnya ya. Dari Helmi ya, dari Helmi dan Rafael Azari ini misalnya. Kita klik ya. Lalu kita klik bagian itu, lalu kita klik cite ini. Cite. Nah, secara otomatis dia akan muncul
langsung penulisnya dan tahunnya gitu. Begitu juga terus ke yang lain, misalnya berapa banyak, misalnya kita semuanya akan tersusun ya. Misalnya pengelolaan ya, open inovasi yang baik ya, misalnya itu kita udah baca jurnal lalu kita mensitasinya seperti itu adalah misalnya ya. Lalu kita klik lagi ketika kita udah selesai lalu mau memasukkan siapa penulisnya, kita klik insert citation ya. Kita klik go to Mendeley ya. Lalu kita cari mana jurnal yang kita baca tersebut gitu. Ya. Tadi kita membaca misalnya soal open inovasi misalnya ya. Ya, misalnya ini ya, ditulis oleh ini misalnya. Lalu Zhang Hanggyun ini kita klik. Kita klik bagian itu lalu kita arahkan ke atas, kita klik bagian side ini. Nah, dia udah langsung tulis siapa penulisnya di sana. Nah, begitu seterusnya berapapun. Terus sekarang gimana cara membuat daftar pustakanya secara otomatis ya? Nah, kita buat di halaman lain daftar pustaka misalnya. Daftar pustaka. Oke. Nah, daftar pustaka misalnya. Lalu semua yang sudah kita citasi tadi, penulis yang sudah masuk ke dalam makalah kita atau proposal kita atau jurnal kita tersebut, maka sekarang kita buat daftar pustakanya. Caranya begini. Sudah selesai seperti ini, maka kita kembali ke atas, klik referen, maka kita tekan insert bibliografi. Kita klik insert bibliografi tersebut. Ya, kita tunggu. Nah, daftar pustaka pada 3 pengutipan kita tadi sudah selesai. Langsung diurutkannya, ya. Jauh lebih mudah dan jauh lebih gampang dalam prosesnya. Kita nggak perlu repot-repot lagi menulis daftar pustakanya, bingung nanti menentukannya gimana gitu kan. Lalu membaca dan menyimpan database jurnal kita juga menjadi lebih baik. Sangat bermanfaat sekali aplikasi ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Untuk mendukung channel saya, mohon Bapak Ibu dan teman-teman semua berkenan untuk menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.